Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Miss Gayuanda. Pada video kali ini kita masih akan tetap membahas tentang analisis kompleks, yang mana terlebihnya pada subbab integral fungsi elementer dan integral garis pada bidang kompleks. Nah, langsung saja kita bahas ke materi yang pertama, yaitu integral fungsi elementer, yang mana dalam fungsi kompleks itu ada beberapa fungsi elementer, yaitu fungsi aljabar, fungsi trigonometri, fungsi eksponensial, dan lain-lainnya. Nah, berdasarkan dari integral pada fungsi real yang telah kita pelajari pada mata kuliah kalkulus, maka kita dapat menentukan integral dari fungsi kompleksnya. Antara lain, yang pertama itu adanya integral z pangkat n dz sama dengan z pangkat n tambah 1 per n tambah 1, di mana nilai n-nya tidak sama dengan negatif 1. Yang kedua yaitu integral dz per z sama dengan ln z. Yang ketiga yaitu integral e pangkat z dz sama dengan e pangkat z. Yang keempat yaitu integral a pangkat z dz sama dengan a pangkat z per ln a. Yang kelima yaitu integral sin z dz sama dengan negatif cos z. Yang keenam, integral cos z sama dengan sin z. Yang ketujuh, integral tan z dz sama dengan ln secant z sama dengan negatif ln cos z. Yang kedelapan yaitu integral kotangen z dz sama dengan negatif ln cosecant z sama dengan ln sin z. Dan yang kesembilan yaitu integral secant z dz sama dengan ln secant z ditambah tan z sama dengan ln tan z per 2 ditambah pi per 4. Nah, yang ke-10 yaitu integral cosecant z dz sama dengan ln cosecant z dikurang kotangen z sama dengan ln tan z per 2. Nah, di sini masih ada banyak lagi bentuk dari integral yang lainnya. Di sini z ini karena kita membahas bilangan kompleks, maka nilai z ini yaitu sama dengan x ditambah i y. Nah, maka nilai z-nya yaitu x tambah i. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas integral garis. Nah, di sini misalkan satu kurva bosoid. Nah, selanjutnya kita akan membahas integral garis. Nah, misalkan ada kurva mulus C yang disajikan dengan X sama dengan GT, Y sama dengan HT, yang mana memenuhi A lebih kecil sama dengan T, dan T lebih kecil sama dengan B. Nah, GT dan HT ini juga kontinu di A lebih kecil pada T dan T lebih kecil pada B. Dan G aksen T dan H aksen T-nya juga kontinu di A lebih kecil sama dengan T dan T lebih kecil sama dengan B. Nah, untuk kurva C ini mempunyai arah dari titik awal, yang mana titik awalnya yaitu A, GA, HA, ke titik akhirnya B, GB, HB, dan titik P, XY, suatu fungsi yang terdefinisi di C. Maka kita dapatkanlah integral garisnya yaitu, maaf ya teman-teman ini kurang jelas, di sini yaitu integral C PXY dx ditambah Q XY dx. Nah, selanjutnya kita misalkan juga C itu merupakan suatu kurva pada bidang mulus yang dibentuk secara parameter oleh X sama dengan XT, Y sama dengan YT, pada A lebih kecil sama dengan T, dan T lebih kecil sama dengan B. Nah, integralnya yaitu integral C PXY ds. S ini merupakan titik yang belum tentu dia pada titik X ataupun Y. Nah, sama dengan integral A sampai B fxt yt dikali akar x aksen t kuadrat ditambah y aksen t kuadrat dt.
Nah, ada pula terdapat sifat-sifat pada integral garis ini, yaitu jika PXY itu kontinu di C, maka integral C PXY dx-nya dan integral C PXY dy-nya ada, dan integral C PXY dx-nya merupakan integral A sampai B PGT HT G aksen T dt, dan integral C P X Y dy-nya sama dengan integral A sampai B P GT HT, ini H aksen T ya teman-teman, H aksen T dt. Nah, untuk sifat yang kedua yaitu integral A sampai B PXY dx sama juga dengan integral A B sampai A PXY dx. Untuk sifat yang terakhir yaitu jika PXY dan QXY-nya merupakan kontinu di C, maka integral C PXY dx tambah integral C QXY dx-nya sama dengan integral P X Y ditambah I X Y dx. Nah, seperti itulah sifat dari integral garis. Selanjutnya kita akan membahas kepada contoh. Nah, di sini terdapat satu persoalan, yaitu yang mana hitunglah integral dari titik 0,3 sampai 2,4 yang mana 2y ditambah x kuadrat dx ditambah 3x dikurang y dy, yang mana sepanjang titik x sama dengan 2t, titik y sama dengan t kuadrat tambah 3. Nah, penyelesaiannya itu kita telah mengetahui titik x-nya itu 2t. Nah, kita akan mencari nilai dx-nya, maka kita dapatkan 2 dt. Nah, selanjutnya untuk titik y, kita mendapatkan tadi t kuadrat ditambah 3. Nah, maka dapat kita menghasilkan dy-nya itu 2t dt. Nah, untuk titik yang pada 0,3 kita dapat mendapatkan nilai x dan nilai y-nya. Yang mana nilai x-nya tadi kan 2t, kita ubah pada titik 0,3-nya, maka x-nya jadi 0, 0 sama dengan 2t, dan 0 sama dengan t. Nah, selanjutnya pada titik y-nya 3, nah sama dengan t kuadrat tambah 3, 0 sama dengan 3, 0 sama dengan t. Nah, selanjutnya untuk titik 2,4, berarti nilai x-nya itu 2, nilai y-nya 4, maka hasilnya itu sama-sama 1. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus, yang mana integral. Tadi kan kita mendapatkan yang pertama yaitu 0, dan yang kedua itu 1. Maka 0 sampai 1, 2, t kuadrat, nilai dari y dan x-nya kita ganti dengan nilai yang x dan y yang di sini. Maka t kuadrat ditambah 3 ditambah 2t kuadrat, 2t, 2 dt ditambah 3 2t dikurang t kuadrat ditambah 3 2t dt. Nah, hasilnya itu integral 0 sampai 1 negatif 2t pangkat 3 ditambah 24t kuadrat dikurang 6t ditambah 12 dt.
Nah, kita integralkan, maka dapatlah negatif setengah T pangkat 4 ditambah 4T pangkat 3 dikurang 3T kuadrat ditambah 12T, yang mana memenuhi pada 0 sampai dengan 1, maka hasilnya itu 33/2. Maka kita dapatkanlah dari hasil persoalan yang ini, integral garisnya yaitu 33/2. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk materi kita hari ini. Apabila terdapat kesalahan, baik itu dalam pemaparan materi ataupun materi yang saya tampilkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.